Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi pada anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Anak-anakku, pada kesempatan ini Bapak mau menerangkan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat ini mungkin ada beberapa yang sudah kalian kenal sebelumnya. Tapi terlebih dahulu kita mengingat kembali beberapa sifat yang ada di bilangan berpangkat. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan tentang sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Anak-anakku, diharapkan nanti kalian itu mampu mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan. Jadi bagaimana rumusan untuk mengalihkan bilangan berpangkat itu. Kemudian yang kedua, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Baik anak-anakku, sebelum masuk ke sifat yang pertama, perkalian bilangan berpangkat, Bapak ingatkan kembali, ini adalah sifat bilangan berpangkat bulat positif, ya. Kemarin kalian sudah mengenal ini, ya. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya. Jadi ini kemarin sudah kalian kenal. Ini namanya bilangan berpangkat. Syaratnya di sini anak-anakku, A itu harus anggota bilangan real, N adalah bilangan bulat positif, ya. Nah ini. Jadi kemarin kalian sudah sampai sini, ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan tentang bilangan berpangkat, ya. Bagaimana sifat pada operasi perkaliannya? Kita lihat, Bapak ambil dua contoh. Contoh yang pertama adalah 4 pangkat 2 kalikan 4 pangkat 3. Nah kemarin 4 pangkat 2 itu adalah perkalian berulang 4 kali 4, ya, dikali 4 pangkat 3 itu adalah perkalian berulang 4 kali 4 kali 4. Sehingga kalau kurungnya dibuka maka menjadi 1, 4 kali 4 kali 4 kali 4, ya. Perkalian berulang 4 sebanyak 5 kali, sehingga diperoleh 4 pangkat 5, ya, karena yang berulang adalah 4. Contoh yang kedua, Y pangkat 4 kali Y pangkat 2. Nah ini bisa Bapak tulis Y pangkat 4 berarti Y kali Y kali Y, ya. Kemudian Y pangkat 2-nya adalah Y kali Y. Kemudian kalau kurungnya ini kita buang, ya, sehingga perkaliannya menjadi Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Y berulang sebanyak 6 kali.
maka bentuk bilangan berpangkatnya adalah Y pangkat 6. Ya. Dari sini anak-anakku, ya, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 itu ternyata diperoleh 4 pangkat 5. Demikian juga Y pangkat 4 kali Y pangkat 2 diperoleh Y pangkat 6. Nah ini ya. Begitu juga ini. Nah coba perhatikan anak-anakku. Di sini 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 ternyata menjadi 4 pangkat 5. Ini adalah perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama. Bilangan pokoknya adalah 4, sini juga 4, maka hasilnya adalah bilangan pokok. Ya, kita lihat pangkatnya. Yang ini 5, kemudian yang bawah ini adalah 6. Nah 5 itu kira-kira diperoleh dari mana? Iya betul, 5 itu diperoleh dari 2 ditambah 3. Sedangkan 6, 6 diperoleh dari 4 ditambah 2. Nah bagaimana menurut kalian? Apa yang bisa kalian simpulkan tentang A pangkat N dikali A pangkat N? Jadi perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Oke. A pangkat N kali A pangkat N, ya, berdasarkan 2 contoh tadi, hasilnya adalah basisnya tidak berubah, tetap A pangkat basisnya adalah A. Nah, bagaimana pangkatnya? Pangkatnya adalah tadi adalah dijumlah. Nah inilah sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Hasil kalinya adalah dengan basis yang tetap atau bilangan pokok yang tetap. Kemudian pangkatnya ternyata dijumlahkan. Ya. Tentunya ada syaratnya. Di sini A anggota bilangan real, semua bilangan yang sudah kamu kenal. A juga tidak boleh sama dengan 0. Kemudian M dan N juga anggota bilangan real. Oke, sebentar ya. Ya. Baik, Bapak lanjutkan. Oke. Nah, itu kesimpulan yang bisa. Sekarang mari kita berlatih dengan beberapa contoh soal, ya. Oke. Nah, ini Bapak gunakan alat tulis. Nanti kalian bisa lihat. Oke, warnanya oke, cukup. Nah, sekarang kita coba satu soal, beberapa soal. Pertanyaannya ini adalah
sederhanakanlah. Itu. Nomor 1, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6 misalkan. Ini perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Sehingga bisa kita peroleh jawabannya adalah 5 pangkat 3 ditambah 6 ya. Jadi pangkatnya dijumlah. Sehingga 5 pangkat 9 ya. Kalau sederhanakan cukup aja sampai sini karena bukan suruh menghitung. Yang kedua, misalkan 2A pangkat 3 dikali 5A pangkat 4. Nah, itu. Nah, di sini 2 sama 5 bisa kalian kalikan sehingga hasilnya 10. Kemudian ini A pangkat 3 kali A pangkat 4 jadi menjadi A pangkat 3 ditambah 4. Jadi kalau perkalian pangkatnya dijumlah sehingga 10 A pangkat 7. Contoh satu lagi, misalkan 2 per B ya, kemudian dipangkatkan 3 dikali 2 per B dipangkatkan 4. Maka diperoleh 2 per B ya, basisnya tetap atau bilangan pokoknya tetap sehingga pangkatnya 3 ditambah 4. Maka diperoleh 2 per B pangkat 7. Nah, itu ya. Nanti kalau kalian kurang jelas, videonya bisa diulang. Baik, Bapak lanjutkan sifat-sifat bilangan yang lain. Baik anak-anakku, kita lanjutkan dengan sifat berikutnya, yaitu sifat pemangkatan pada bilangan berpangkat. Ya. Nanti diharapkan kalian itu mampu mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan dan juga mampu menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Baiklah anak-anakku, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Ada 3 kolom. Kolom yang pertama tentang operasi pemangkatan pada perpangkatan. Kemudian nanti kita akan ubah menjadi bentuk perkalian berulang. Dan selanjutnya kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Ya. Baik. Bapak contohkan ada 2 soal atau 2 contoh permisalan, yaitu 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Kemudian yang kedua adalah Y pangkat 4 dipangkatkan 2. Ini adalah operasi pemangkatan pada perpangkatan. Nah, sesuai dengan sifat pemangkatan, ini dipangkatkan 3. Basisnya adalah ini yang ada di dalam kurung. Maka yang ada di dalam kurung itu adalah dikalikan berulang sebanyak 3 kali ya. Sehingga 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2.
Gitu juga ini, Y pangkat 4 dipangkatkan 2. Basisnya adalah Y pangkat 4. Kemudian dipangkatkan 2, maka dia berulang sebanyak 2 kali. Y pangkat 4 dikali Y pangkat 4. Nah, gitu. Kemudian kembali lagi ke sini, ke atas. 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5, 5 kali 5, dan 5 kali 5. Sedangkan Y pangkat 4 berarti perkalian berulang dari Y sebanyak 4 kali. Ya. Begitu juga yang satunya. Ini kalau kurungnya kita buka sehingga menjadi perkalian bilangan 5 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kalau ini adalah perkalian berulang dari Y sebanyak 8 kali. Ya. Oke. Karena ini adalah perkalian berulang dari 5 sebanyak 6 kali, maka bisa ditulis dalam bentuk perpangkatan dengan basis atau bilangan pokoknya adalah 5, sedangkan pangkatnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangkatnya adalah 6. Juga ini Y sebanyak 8 kali, maka bisa kita nyatakan menjadi bentuk perpangkatan dengan basis atau bilangan pokok Y dengan pangkat 8, ya, karena ada 8. Jadi bisa kita lihat bahwa 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, hasil akhirnya adalah 5 pangkat 6. Sedangkan Y pangkat 4 dipangkatkan 2, hasil akhirnya adalah Y pangkat 8. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita peroleh bahwa 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 adalah 5 pangkat 6. Sedangkan Y pangkat 4 dipangkatkan 2 itu adalah sama dengan Y pangkat 8. Nah, itu. Coba kalian lihat. Di sini angka 6, di sini ada angka 2 dan 3. Ini angka 8, di sini 4 dan 2. Nah, kira-kira 6 itu diperoleh dari mana? Oke, betul. Diperoleh dari 2 kali 3. Kalau 8? Iya, betul. Jadi 4 kali 2. Jadi 8 diperoleh dari 4 kali 2. Jadi Bapak ulangi. Ya. Tadi 6, ini 2 kali 3 kan 6. Jadi 6 ini adalah perkalian dari 2 kali 3. Sedangkan 8 ini adalah perkalian dari 4 kali 2. Nah, gitu. Nah, terus apa yang bisa kalian simpulkan? Kalau misalkan A pangkat N, bilangan berpangkat A pangkat N, dipangkatkan N lagi. Ya. Nah, kalian bisa jawab, ya, di sini basisnya tetap. Ya, di sini 5, di sini 5. Di sini Y, di sini Y. Sedangkan pangkatnya diapakan? Dikali. Sehingga kalau A pangkat N dipangkatkan N, ya, bisa kita tuliskan seperti ini. A pangkat M dipangkatkan N, maka diperoleh A pangkat N dikali N. Jadi pangkatnya dikali. Tadi pada sifat perkalian pangkatnya dijumlah, sedangkan pada sifat pemangkatan pangkatnya dikali. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. A tentunya harus bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. M dan N anggota bilangan real. Baik anak-anakku, ayo sekarang kita coba latihan soal ya. Pertanyaannya sama seperti tadi, yaitu sederhanakanlah. Sederhanakanlah. Ya. Soal yang pertama, misalkan A pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Tadi sesuai dengan hasil kesepakatan kita,
bahwa perpangkatan ini hasilnya adalah basisnya tetap, yaitu A, sedangkan pangkatnya dikali 2 kali 3, ya, sehingga hasil akhirnya adalah A pangkat 6. Bagus. Yang kedua, misalkan 5 pangkat A dipangkatkan 2. Nah, itu. Basisnya apa? Bilang pokoknya adalah 5. Ya. Pangkatnya di sini A, di sini 2. Berarti A dikali 2. Sehingga diperoleh 5 pangkat A kali 2. Berarti 2A. Nah, gitu. Coba contoh berikutnya, misalkan kalau tadi kan sederhanakan, sekarang hitunglah. Jadi kalian hitung sampai mendapatkan hasilnya, hitunglah. Ya. Misalkan Bapak kasih soal yang pertama 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka diperoleh 2 pangkat berapa? Pangkatnya dikalikan 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 artinya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, ya. Berapa? Ya. Ini 8 kali 8 berarti 64. Iya. Jadi hasilnya adalah 64. Contoh berikutnya coba. Misalkan sini ya, nomor 2 yang menyederhanakan. Ini terlalu besar, Bapak ganti dulu. Ya. Misalkan 3/2 pangkat 2 dipangkatkan lagi, misalkan pangkat 3, ya. Nah, gitu. Nah, ini berarti bilang pokoknya adalah 3/2. 3/2, kemudian pangkatnya dikali 2 kali 3, sehingga bilang pokoknya adalah tetap 3/2, pangkatnya 6. Nah, ini apa artinya? Ya, ini dikali sampai 6 kali, ya, sampai 6 kali. Nanti kalian bisa cari hasil perkaliannya. Di 3/2 kali 3/2 kali 3/2 sampai 6 kali. Mungkin Bapak letakkan sini aja ya biar nyampe. Nah, 3/2 kali 3/2 kali 3/2 kali 3/2 kali 3/2 kali berapa nih? Sudah 5, 3/2. 3 kali 3 9, 27 kali 27. Nah, dihitung ya. Nanti ketemunya ini 2 3 4 5 6. Ini 8 kali 8 4, ya. Atas 3 kali 3 kali 3 berarti 27 kali 27. Nanti dicari ya. Nah, kira-kira demikian. Ya, itu tentang sifat pemangkatan. Oke, kita lanjut aja sifat berikutnya, ya. Ya. Baik anak-anakku, Bapak lanjutkan tentang sifat yang ketiga, yaitu sifat perpangkatan dari perkalian bilangan berpangkat.